Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Stefani, NPM 1930. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi manajemen konstruksi. Pada materi pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah suatu usaha yang dilakukan melalui proses manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap kegiatan proyek dari awal sampai akhir dengan mengalokasikan sumber-sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil yang baik. Selanjutnya yaitu ada proyek. Proyek adalah suatu keseluruhan aktivitas dengan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia dan anggaran dana yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Ciri-ciri proyek yaitu memiliki tujuan khusus, proyek tidak rutin dilaksanakan, dan semua proyek bersifat sementara. Jumlah biaya dan kriteria mutu telah ditentukan. Selanjutnya ada organisasi. Organisasi adalah kumpulan orang yang dikoordinasikan aktivitas-aktivitasnya agar tercapai tujuan organisasi tersebut. Fungsi struktur organisasi yaitu memberikan gambaran pembagian tugas dan tanggung jawab kepada individu dan menetapkan pengelompokan individu menjadi bagian organisasi yang utuh. Selanjutnya yaitu ada alur organisasi. Yang pertama yaitu authority atau wewenang, di mana kekuasaan diberikan kepada seseorang agar dapat membuat suatu keputusan. Yang kedua yaitu ada responsibility. Responsibility adalah kewajiban dari seseorang dalam organisasi agar dapat efektif dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga yaitu accountability. Accountability adalah kesanggupan memberikan kepercayaan atau pertanggungjawaban untuk suatu tugas khusus yang telah diselesaikan. Yang keempat yaitu kepercayaan. Kepercayaan adalah kunci keberhasilan dari suatu organisasi. Selanjutnya yaitu ada bentuk struktur organisasi. Yang pertama adalah tradisional, yang kedua fungsional, yang ketiga produk, yang keempat matriks, dan yang kelima campuran. Selanjutnya yaitu ada sistem organisasi atau stakeholder proyek. Stakeholder proyek adalah organisasi atau individual baik dari internal maupun eksternal, di mana ini yang akan berperan mempengaruhi proyek. Adapun alur dari stakeholder proyek yaitu yang pertama manajer proyek, seseorang yang bertanggung jawab mengelola proyek. Yang kedua yaitu customer, seseorang inisiasi yang menggunakan produk proyek. Yang ketiga yaitu organisasi proyek, di mana hierarki atau susunan tugas dan wewenang individual. Dan yang terakhir yaitu sponsor. Contoh stakeholder proyek yaitu pemilik proyek, konsultan. Di sini konsultan juga terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu konsultan perencana, yang kedua konsultan pengawas, dan yang ketiga konsultan manajemen konstruksi. Selanjutnya ada kontraktor, subkontraktor, dan pemasok supplier. Pada materi selanjutnya yaitu project life cycle. Yang pertama yaitu ada inisiasi, yang kedua perencanaan, yang ketiga eksekusi atau pelaksanaan, dan yang keempat penutupan. Bagaimana suatu proyek bisa dikatakan berhasil? Suatu proyek bisa dikatakan berhasil yaitu di mana waktu pengerjaan yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, menghasilkan mutu yang baik dan berkualitas, dan yang terakhir yaitu pemasaran dan tujuan yang jelas. Elemen yang penting pada proyek yaitu yang pertama manajer proyek, yang kedua yaitu tim proyek, yang terakhir yaitu sistem manajemen proyek. Macam-macam proyek adalah yang pertama proyek konstruksi, proyek manufaktur, proyek penelitian dan pengembangan, proyek pelayanan manajemen, dan proyek kapital untuk investasi. Selanjutnya penyebab timbulnya proyek. Yang pertama dari pemerintah, hasil penelitian dan pengembangan, permintaan pasar, kebutuhan organisasi, dan tawaran dana. Selanjutnya yaitu ada kriteria ukuran proyek. Yang pertama yaitu jumlah kegiatan, besarnya biaya, jumlah tenaga kerja, dan yang terakhir waktu yang diperlukan. Pada materi terakhir yaitu sistem gaya kepemimpinan pada proyek konstruksi. Macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu otoriter. Otoriter adalah gaya kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Yang kedua yaitu demokrasi. Gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang secara luas kepada bawahannya. Dan yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan bebas. Hanya terlibat dalam kuantitas kecil di mana para bawahannya secara aktif menentukan tujuan
dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Yang terakhir ada sistem kepemimpinan. Yang pertama yaitu manajemen transaksional. Yang kedua yaitu manajemen karismatik. Yang ketiga yaitu manajemen visioner. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.